Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gerak parabola. Perhatikan video berikut ini. Pernahkah kalian melihat film perang atau rekaman asli perang? Kalian pasti mengenal suara dentuman tersebut, yaitu artileri atau meriam. Tahukah kalian sebagian besar korban di medan perang justru berasal dari serangan artileri? Karena itulah dalam Perang Dunia 1 dan 2, artileri dijuluki sebagai God of War. Kalau kalian perhatikan, artileri tidak pernah ditembakkan lurus ke depan, moncongnya selalu dinaikkan atau diturunkan. Lalu, mengapa posisi meriam perlu diatur seperti itu? Dan bagaimana caranya agar tembakan bisa mencapai jarak terjauh? Fenomena inilah yang akan kita bahas dalam materi gerak parabola. Baik, mari kita perhatikan animasi berikut ini. Ketika awal meluncur, peluru memiliki kecepatan awal yang disimbolkan sebagai V0. Kita bisa menulisnya secara vektornya, sedangkan terdapat juga kecepatan horizontal yang disimbolkan sebagai V0x, dan ada juga kecepatan vertikal yang bisa disimbolkan sebagai V0y. Selanjutnya, pada fase ini kecepatan horizontal tetap sama seperti di kecepatan awalnya, yaitu Vx sama dengan V0x, sedangkan kecepatan vertikalnya akan mengurang karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Ketika peluru sudah mencapai ke titik tertinggi, maka yang terjadi adalah kecepatan vertikalnya akan sama dengan 0, sedangkan kecepatan horizontalnya akan tetap. Setelah peluru kembali turun, maka yang akan terjadi adalah kecepatan vertikalnya akan semakin meningkat karena searah dengan gaya gravitasi. Dari animasi ini, kita bisa simpulkan bahwasanya kecepatan vertikal berubah-ubah, sedangkan kecepatan horizontalnya akan tetap. Seperti tadi, ketika dia baru keluar pelurunya, kecepatan awalnya besar, tapi ketika di titik puncak, dia akan semakin mengecil dan kecepatannya 0. Maka ketika dia turun, maka kecepatan vertikalnya akan semakin meningkat lagi. Sedangkan kecepatan horizontal akan tetap. Maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya pada arah vertikal itu berlaku gerak lurus berubah beraturan, sedangkan pada arah horizontal berlaku gerak lurus beraturan. Untuk lebih mendalami mengenai persamaan dari gerak parabola, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Skema dari lintasan gerak parabola tadi kita bisa gambarkan seperti berikut. Untuk pertama, vektor kecepatan awal atau titik A didefinisikan sebagai V0x sama dengan V0 cos theta, dan untuk kecepatan vertikal V0y sama dengan V0 sin theta. Theta ini adalah sudut dari peluncuran peluru tadi. Kedua adalah kecepatan benda setiap saat atau di titik B. Pada arah sumbu X atau gerak lurus beraturan berlaku Vx sama dengan V0x sama dengan V0 cos theta. Pada arah sumbu Y berlaku gerak lurus berubah beraturan, yaitu Vy sama dengan V0y min gt. Kita substitusikan untuk sin theta-nya, Vy sama dengan V0 sin theta min gt. Maka resultan kecepatan atau besarnya kecepatan adalah dengan menggunakan persamaan trigonometri, kita dapat V sama dengan akar dari Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Selanjutnya, posisi benda setiap saat.
Pada arah sumbu X berlaku gerak lurus beraturan. Dalam persamaan gerak lurus beraturan, persamaan jarak yaitu S sama dengan V kali T. Kita ganti S dengan X sama dengan V0 X kali T. X sama dengan V0 X cos theta kali T. Pada arah sumbu Y berlaku gerak lurus berubah beraturan. Kita tahu bahwa persamaan GLBB jarak adalah S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Sehingga dalam gerak parabola ini kita ganti S dengan Y sama dengan V0Y T min setengah GT kuadrat. Karena peluru naik ke atas maka dia berlawan dengan gravitasi sehingga dinamakan gerak diperlambat. Maka simbolnya adalah min. Kita substitusikan untuk sin tetanya menjadi Y sama dengan V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan tinggi maksimum benda atau Hmax. Pada gambar tersebut, Hmax terletak pada titik J, di mana pada saat benda mencapai ketinggian, misalnya di titik J, kecepatan arah vertikal sama dengan 0 atau Vy sama dengan 0. Kita menggunakan persamaan Vy sama dengan V0y min gt. Kita substitusikan untuk V sama dengan 0 diperoleh V0 sin theta min gt. Maka kita pindahkan ruas untuk T dan didapat waktu ketika di puncak adalah T sama dengan V0 sin theta per G. Jika persamaan T puncak, kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat, maka menjadi H sama dengan V0 sin theta dikali V0 sin theta per G min setengah G dikali V0 sin theta per G kuadrat, sehingga dihasilkan H sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per G min V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Untuk mengurangkannya, kita harus menyampaikan penyebutnya terlebih dahulu, sehingga persamaan akhir dari Hmax adalah Hmax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Selanjutnya kita akan membahas jarak maksimum benda atau Xmax. Pada saat benda menyentuh tanah, misalnya di titik E, posisi vertikal benda adalah 0, yaitu Y sama dengan 0. Maka kita menggunakan persamaan Y sama dengan V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Kita substitusikan untuk Y sama dengan 0 menjadi, lalu setengah GT kuadrat kita pindahkan ruas ke kiri, jadi setengah GT kuadrat sama dengan V0 sin theta kali T, sehingga kita dapatkan waktu ketika di titik E adalah TR sama dengan 2 V0 sin theta per 2G. Kemudian persamaan TR kita substitusikan ke dalam persamaan berikut ini. X sama dengan V0x cos theta kali T sama dengan R. Kita substitusikan untuk T-nya, sehingga menjadi R sama dengan V0 kuadrat 2 sin theta cos theta per G. Jadi persamaan jarak maksimum adalah R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Dari penjelasan persamaan-persamaan ini, apakah kalian sudah tahu apa yang diharuskan para tentara untuk menembak target di jarak atau ketinggian tertentu? Para tentara pastinya menentukan jarak atau ketinggian musuh terlebih dahulu, lalu mengukur kecepatan awal peluru yang ditembakkan. Jika sudah dari kombinasi tersebut, para tentara akan mendapatkan sudut elevasi yang pas untuk mencapai target. Namun, hal ini tentunya tidak selamanya efektif dan tepat karena dalam situasi nyata, faktor lain seperti jenis peluru,
kecepatan angin, dan hentakan artileri juga mempengaruhi akurasi tembakan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.